Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya bersama saya, Abzi Persidik. Nah, pengertian dari IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita secara sistematis, ya. Baik yang mulai dari yang kecil banget, ya, misalkan virus, bakteri, atom sekalipun, ya, atau sel, ya. Nah, sampai hal-hal yang besar, kayak misalkan alam semesta, ya, itu dipelajari di IPA. Nah, sekarang kita belajar tentang penyelidikan IPA. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata penyelidikan adalah usaha untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan data. Nah, urutan dari penyelidikan IPA ini terdiri dari yang pertama, pengamatan atau observasi. Pengamatan itu artinya menggunakan alat indera atau alat ukur. Nah, alat indera kita kan ada 5, ya, yang disebut panca indera biasanya. Yaitu apa aja? Nih, ada indera penglihatan, itu mata. Indera pendengar itu telinga, indera penciuman atau pembau itu hidung, indera pengecap itu lidah, dan indera peraba itu kulit. Nah, gitu. Jadi kita bisa mengamati sesuatu menggunakan alat indera ini, gitu. Ya, misalkan mata kamu ditutup, kamu tetap bisa membedakan dua buah benda yang berbeda, ya, meskipun mata kamu ditutup. Itu namanya pengamatan, ya, dengan menggunakan indera peraba, ya, meskipun mata kita ditutup kita bisa tahu nih. Atau kita bisa menggunakan indera pembau atau penciuman menggunakan hidung, meskipun mata kita ditutup. Apa yang menyengat? Duren. Nah, duren ini misalkan temennya pete. Nah, ini kan baunya beda, ya. Jadi kita bisa membedakan dua buah benda dengan menggunakan indera pembau saja atau hidung saja. Atau bisa juga dirasain pakai indera pengecap, ya, pakai lidah. Dan kita cobain tuh pete rasanya gimana, durian rasanya gimana. Nah, dari menggunakan indera ini kita bisa membedakan suatu benda, gitu. Ya, bisa juga pakai indera penglihatan atau indera pendengar juga bisa, ya. Atau kita juga bisa menggunakan alat ukur, ya. Nah, alat ukur itu ada banyak. Contohnya kayak misalkan kamu lagi sakit. Nah, pakai apa namanya? Diukur suhunya pakai termometer. Atau misalkan kamu mau mengukur berat badan, pakai apa? Pakai timbangan atau pakai neraca kalau bahasa IPA-nya, ya. Nah, ya banyak, ya, yang suka ditembakin tuh pada saat kamu mau masuk sekolah atau ruangan. Nah, mengukur suhu di jidat ini apa namanya? Nah, ini namanya termogan, gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan pengamatan itu menggunakan alat indera atau pakai alat ukur. Yang kedua, hapus dulu, ya. Nah, yang kedua itu membuat inferensi. Inferensi apa sih? Nah, inferensi itu adalah ini. Merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, setelah kalian mengamati, misalkan yang tadi, ya, ada tadi apa? Pete. Nah, ada durian. Nah, kalian bisa mengamati misalkan dari rasanya, pakai indera pengecap rasa. Oh, ini rasanya yang durian rasanya enak-enak itu, ini pete. Ya, gimana rasanya gitu, ya. Gimana kalian gitu? Beda-beda kan tiap orang, ya. Agak pahit atau apa gitu, ya, pete. Nah, jadi kalian bisa membuat kesimpulan setelah kalian melakukan pengamatan, ya. Terus setelah itu kalian mengkomunikasikan hasil
atau disebutnya publikasi. Nah, publikasi ini bisa dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk lisan. Contohnya kalau dalam bentuk tulisan nanti ada bentuk poster gitu ya. Ya, di feed Instagram atau misalkan poster-poster di sekolah ya. Atau kalau misalkan kalian mengkomunikasikan hasilnya, kan tadi ada dua, ada lisan, satu lagi dan tulisan. Nah, tulisan ini contohnya poster tadi ya. Nah, kalau lisan itu artinya kalian mengkomunikasikan langsung gitu, ya, berbicara langsung. Jadi setelah melakukan pengamatan, membuat inferensi, kemudian kalian komunikasikanlah hasilnya. Nah, contoh hasil penyelidikan IPA dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Nah, misalkan kita punya 2 buah jeruk. Yang satu jeruk lemon, yang ini ya. Yang satu lagi jeruk nipis. Nah, misalkan kalian melakukan pengamatan menggunakan panca indera. Nah, misalkan menggunakan mata, lidah, dan kulit. Menggunakan mata, warnanya gimana? Oh, ini warnanya kuning. Oh, kuning. Nah, ini warnanya apa? Oh, ini banyaknya hijau gitu. Terus pakai lidah. Nah, ini rasanya gimana gitu. Ya, lebih asam mana? Terus bentuk pakai apa lagi? Pakai indera peraba. Ini kulitnya lebih mana yang lebih halus gitu ya. Buah mana nih yang lebih besar? Itu pakai mata juga ya. Nah, ini namanya inferensi atau tadi apa namanya? Membuat kesimpulan. Nah, jadi kalau dengar kata inferensi itu membuat kesimpulan artinya ya. Oh, gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan. Nah, kalian sebutkanlah, boleh pakai dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tulisan gitu. Contohnya ya, contoh lagi. Perbedaan daging sapi dan daging babi. Nah, misalkan kalian pakai mata kalian lihat. Kalau misalkan daging sapi itu warnanya lebih merah gitu. Kalau daging babi lebih pucat. Nah, kemudian seratnya terlihat. Ini seratnya samar-samar. Nah, dari sini kalian bisa bedain dan dibikinlah poster gitu. Agar tidak salah pilih. Coba lihat lagi di sini ya. Sama ini pakai apa nih kalau warna? Ya, ini pakai mata ya, pakai indera penglihatan. Serat ya, dilihat pakai mata juga bisa ya. Kasar, rapat gitu pakai tangan ya. Jadi dua-duanya. Ini warna pink pucat, ini seratnya halus gitu. Kemudian teksturnya gimana? Nah, ini kan bisa dilihat dan sekaligus dipegang ya. Atau pakai kulit namanya. Ini namanya indera apa? Atau kulit. Indera peraba. Nah, kalau daging babi gimana teksturnya? Lunak gitu. Kemudian aromanya ini pakai penciuman khas sapi. Ini aromanya amis, ini pakai indera penciuman. Atau yang tadi itu indera pembau ya, ini pakai hidung kan, gitu. Aromanya gimana? Nah, barulah kalian bisa mengkomunikasikan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk langsung berbicara ke teman kalian. Ini sama ya. Daging sapi, daging babi, dan daging celeng itu kayak gimana sih bedanya gitu ya. Semua ini, yang ini nih, ini adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan. Termasuk ini juga ya, ini juga kesimpulan dari hasil pengamatan. Nah, gabungan dari pengamatan, inferensi ya. Yang kedua tadi inferensi, yang ketiga mengkomunikasikan, itu disebutnya penyelidikan gitu. Dan nanti ini akan berguna untuk kehidupan kalian di masa mendatang. Ada lagi yang sedang rame di Indonesia dan di dunia adalah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Nah,
ada varian-variannya, yaitu varian alfa, beta, dan delta. Nah, ini juga merupakan hasil dari pengamatan gitu. Oh, dulu munculnya pertama di Inggris, disebutnya ini B117. Ini pertama muncul di Afrika Selatan, disebutnya B1351. Pertama muncul di India, dulu disebut B1617.2 gitu ya. Gimana gejalanya? Nah, gejala umum relatif lebih parah dari varian awal. Yang awal yang dulu banget ya, dari Cina atau dari Tiongkok namanya sekarang. Kemudian gejala umum relatif lebih parah dari varian awal. Nah, gejala umum juga sama, relatif lebih parah dari varian awal. Nah, khususnya yang beda itu di sini ya. Kalau yang dari varian alfa itu batuknya berlendir ya. Kemudian lendir bervirus dari mulut dan hidung. Kemudian yang kedua dari varian beta itu gejalanya gimana? Itu demam, indera penciuman hilang, sakit kepala, batuk terus-terusan, sakit tenggorokan, sakit perut, sakit tenggorokan. Gitu. Kemudian yang varian delta gimana? Sakit kepala, flu parah, demam, batuk, gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari pengamatan. Nah, hasil dari pengamatan dibuatlah inferensi, dibuatlah di dalam mengkomunikasikan dalam bentuk apa nih namanya? Ini dalam bentuk tulisan gitu. Ya, ini dalam bentuk tulisan. Nah, objek pengamatan dalam IPA itu meliputi seluruh benda di alam dan segala interaksinya. Mulai dari bagian penyusun unsur yang paling kecil, ya, atom itu yang paling kecil ya, hingga ke galaksi. Wah, galaksi itu gede banget. Dari bagian penyusun makhluk hidup yang terkecil, sel, hingga ke lingkungan tempat hidup semua makhluk hidup di dunia, atau disebutnya biosfer ya. Oke. Jadi IPA itu ya belajarnya dari yang kecil banget sampai yang gede banget gitu. Ya, intinya itu. Jadi cakupannya sangatlah luas. Kemudian pengamatan merupakan langkah awal dalam penyelidikan IPA. Pengamatan dalam IPA terbagi menjadi dua, yaitu pengamatan kuantitatif menggunakan alat bantu. Data yang diperoleh dapat diukur atau dinilai dengan angka dan mempunyai satuan. Kalau yang kedua, pengamatan kualitatif merupakan hasil dari penginderaan, ya, yang tadi pakai indera. Kalau ini pakai alat. Nah, data yang diperoleh tidak dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya bau, rasa, tekstur. Oh, ini baunya bau amis nih. Nah, kan kalian nggak bisa nilai ya, bau amisnya nilainya 10, nggak bisa, atau nilainya 9, nggak bisa, karena tiap orang kan punya rasa yang berbeda-beda gitu ya, punya takaran yang berbeda-beda. Bisa aja menurut si ini bau amisnya nilainya 10, ini nilainya 100 gitu ya. Tapi kalau yang atas, yang kuantitatif itu pakai alat bantu. Nah, sehingga nanti data yang diperoleh dinyatakan dengan angka itu bisa. Misalkan panjang meja. Nah, panjang meja segini. Oh, ternyata panjang mejanya itu 1,5 meter. Nah, 1,5 meter kan kita tahu semua sepanjang apa gitu. Nah, beda yang sama yang kualitatif ya. Kalau kualitatif itu tidak dapat dinyatakan dengan angka dan tidak punya satuan ya. Ini satuan atau meter satuan. Oke, metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa sih? Metode ilmiah adalah pengamatan yang dilakukan harus melalui langkah atau metode yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi mengenai gejala alam biotik. Kalau ada kata-kata biotik itu artinya makhluk hidup. Kalau ada kata-kata abiotik itu bukan makhluk hidup. Di sini kan ada A-nya. A itu artinya tidak. Nah, atau bukanlah ya gitu. Bukan makhluk hidup. Nah, langkah atau metode yang paling tepat digunakan di dalam pengamatan ya, tahap pertama itu namanya disebut metode ilmiah. Metode ilmiah ini nantinya ada langkah-langkahnya.
Nah, di sini ada 6 langkah. Pertama, menemukan atau merumuskan masalah. Masalahnya apa nih? Oh, yang tadi misalkan kita cek yang tadi daging apa ya? Daging babi dan daging sapi. Nah, misalkan masalahnya adalah masyarakat tidak bisa membedakan mana yang daging babi atau yang daging sapi gitu. Ya. Atau masalahnya adalah apa saja perbedaan daging babi dan daging sapi. Nah, terus habis dari itu mengumpulkan keterangan untuk memecahkan permasalahan. Nah, dari sini keterangan dilihat tuh apa aja sih perbedaannya gitu. Baru ditentuin kira-kira kita harus apain ya biar bisa memecahkan masalah perbedaan daging babi dan daging sapi ini gitu. Nah, kemudian di sini ada hipotesis yang ketiga ya. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah anggapan dasar atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan, atau ini ya dugaan sementara. Dugaan sementara yang harus dibuktikan. Nah, kemudian ini kan harus dibuktikan ya. Kemudian harus diuji hipotesis dengan mengadakan percobaan atau eksperimen gitu. Kemudian habis datanya dari sini ya, data percobaan, barulah ditarik kesimpulan. Habis dari situ barulah dipublikasi hasil penelitian. Nah, menarik kesimpulan ini ya bisa juga masuk ke inferensi yang tadi ya. Inferensi ini kemudian mempresentasikan publikasi hasil penelitian atau yang tadi disebutnya mengomunikasikan. Ya. Jadi tahapannya, langkah-langkah dalam metode ilmiah itu ada 6. Jangan ketukar gitu. Nah, sekarang kita belajar cabang ilmu dari penyelidikan IPA. Nah, melalui penyelidikan IPA telah dihasilkan beberapa cabang ilmu ya. Nah, di antara ini nih yang kita akan pelajari di sekolah, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Fisika itu ilmu yang pelajari tentang gejala alam, secara keseluruhan meliputi materi, energi, dan kejadian alam yang bersifat makroskopis maupun mikroskopis. Jadi yang gede banget sampai yang kecil banget. Makro itu gede banget ya. Mikro itu kecil banget, itu intinya. Kalau kimia itu ilmu yang mempelajari tentang komposisi dan struktur materi, termasuk perubahannya. Ya, contohnya ini kita misalkan ada air. Nah, air itu apa sih? H2O ya, struktur kimianya. Ada oksigen yang kita hirup setiap hari. Itu O2, ada karbon dioksida, CO2. Nah, itu nanti belajar di kimia. Jadi IPA itu kebagi 3, fisika, kimia, biologi. Kemudian yang biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup masa lalu dan sekarang dan interaksinya dengan lingkungan. Misalkan di sini ada predator. Misalkan harimau ya. Di sini ada rusa. Nah, nanti misalkan harimau makan rusa gitu. Atau belajar hal-hal makhluk hidup masa lalu, misalkan tentang dinosaurus. Nah, dinosaurus. Apa tentang bakteri mungkin, tentang virus ya. Itu di biologi gitu. Nah, lelah itu bukan yang sedang sekolah atau kuliah, tetapi yang lelah itu adalah mereka yang mati tulah untuk dalam membiayai pendidikanmu. Jadi jangan malas ya. Kita lanjut. Oke, sekarang kita ke contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, merumuskan atau menjabarkan kesimpulan dari data hasil pengamatan. Merupakan pengertian dari apa? Merumuskan atau menjabarkan kesimpulan apa? Yaitu
inferensi ya. Gitu. Diingat lagi ya tadi pengamatan itu menggunakan alat indera atau alat ukur. Kemudian membuat inferensi itu merumuskan kesimpulan ya. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Yang ketiga mengkomunikasikan hasil publikasi. Kita lihat nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Proses di atas merupakan proses yang dilakukan dalam penyelidikan ilmiah IPA secara berurutan, yaitu nomor 1, yang sebelah sini, yang pakai ini apa? Nah, ini melakukan pengamatan, ini kesimpulan, ini mengomunikasikan hasil dari hasil pengamatan ini. Jadi jawabannya apa? Pengamatan, inferensi, komunikasi yang A. Oke, itu aja pembelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan, email ke sensekolah21@gmail.com. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.